Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafa tada'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan ya nasla toha wal batuli. Sa'altullaha yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bikulli suli. Lakum bushral ijabati bil qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru wa tashtahil aynu fikum manzaran hasanan ka'annakum fi uyunin nasi azharu wa nurukum yahtadi sari li ru'yatihi ka'annakum fi biqa'il layli akmaru. Allahumma salli wa sallim ala duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan para ulama, para asatiza, para habaib, para sesepuh-sesepuh, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Dr. Ja'far As-Sagaf dan juga Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Ustadz Ahmad bin Mukhtar Hanafi, Al-Ustadz Ahmad bin Uthman, Al-Ustadz Al-Hajj juga hadir, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi bahwa beliau melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan aman dan tentram selepas beliau hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka beliau fi sanati sadisati minal hijrati, pada tahun 6 Hijriah, kharaj yuridu Makkah mu'tamiran la muharaban wa ma'ahu 1500 minal muhajirin wal ansar bila silah. Tepat di tahun 6 Hijriah beliau keluar dengan sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan umrah. Ada sekitar 1500 kaum muhajirin dan kaum ansor menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila silah, tanpa membawa senjata. Falamma sami'at Quraisyun, ketika kaum Quraisy mendengar kedatangan Nabi dengan sahabat-sahabatnya, mereka berfikir bahwa Nabi datang ke Makkah bertujuan untuk memerangi mereka. Fa arsalat lahu ar-rusul wa kana min jumlatihim Urwah bin Mas'ud. Maka kaum Quraisy mengutus seorang delegasi bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi untuk mencari tahu apa tujuan dan niat dari kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat ia bertemu Nabi,
dia menyaksikan bagaimana para sahabat, orang-orang terdekat Nabi, mereka memuliakan Nabi Muhammad. Dia melihat dengan matanya bagaimana mereka menempatkan Nabi sebagai sosok yang sangat dihormati dan dimuliakan. Selepas dia menyaksikan hal tersebut, thumma raja'a ila qaumihi, dia kembali kepada kaumnya. Faqal, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, ai qaumi wallahi laqad wafatu 'alal muluk, wahai kaumku, demi Allah saya ini sudah pernah diutus kepada raja-raja, ala Kaisar wa Kisra wa Najashi. Saya sudah bertemu raja Romawi, saya sudah bertemu raja Persia, saya sudah bertemu raja Ethiopia. Tapi wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadah. Tapi demi Allah, saya belum pernah melihat ada seorang raja dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya, oleh pengikut-pengikutnya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Demi Allah, saya menyaksikan dengan mata saya ketika Nabi membuang liurnya, membuang ludahnya, mereka berebutan mengambil ludahnya Nabi Muhammad. Fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Tidak sekedar mereka mengambil ludahnya Nabi Muhammad, tapi mereka usapkan ke wajahnya dan ke kulitnya. Kemudian beliau lanjutkan, wa idza amarahum ibtadaru amrahu. Apabila Nabi perintahkan kepada mereka suatu perintah, mereka bergegas melakukan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ih. Kalau Nabi berwudu, mereka memperebutkan bekas atau sisa air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada raja seperti Nabi Muhammad. Tidak ada manusia seperti Nabi Muhammad. Tidak ada pemimpin negara seperti Nabi Muhammad. Tidak ada sosok orang yang sempurna baik secara zahir maupun batin seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu beliau kagum. Beliau menyaksikan bagaimana sahabat berinteraksi dengan Nabi Muhammad hingga dikatakan wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Kalau Nabi sedang berbicara semuanya diam, tunduk, khusyuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi nazra ta'ziman lahu, dan tidak ada seorang pun yang berani menanjamkan pandangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arada alaikum rusyda faqbaluhu, dan sungguh Nabi telah menyodorkan kepada kalian petunjuk, maka sambutlah dan terimalah petunjuk tersebut. Ini nasihat dan juga penyampaian dari Urwah bin Mas'ud ketika menyaksikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai dan dihormati oleh sahabat-sahabatnya. Mereka menghormati Nabi dengan dasar mahabbah, dengan dasar cinta. Beda menghormati seseorang karena takut dengan menghormati seseorang karena cinta. Kalau karena takut berarti akhlaknya tidak baik. Mungkin itu diktator, mungkin itu orang yang berkuasa, mungkin itu orang yang kasar sehingga mereka takut. Tapi kalau Nabi tidak, mereka cintanya karena akhlak Nabi yang begitu indah, karena perangai Nabi yang begitu sempurna. Ini yang disebut ahsanun nas khalaqa wa khulqa, atau khulqa wa khalaqa. Manusia yang sempurna secara fisik maupun akhlak, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Nabi mengutus di waktu yang sama, Nabi mengutus Sayyidina Utsman bin Affan untuk mengabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy
bahwa kedatangan Nabi ke Makkah tidak bertujuan berperang, tapi hanya untuk melaksanakan ibadah umrah. Wa arsala ilaihim ar-rasul Utsman bin Affan. Nabi mengutus Utsman bin Affan menemui orang-orang kafir Quraisy. Falamma wasal habasathu. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan sampai di kota Makkah, orang-orang kafir Quraisy menahan beliau Sayyidina Utsman bin Affan. Fasa'a indal muslimin anna Utsman ibn Affan qutil. Maka tersebar rumor atau berita sampai ke telinga Nabi bahwa Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh di kota Makkah. Coba lihat, datang tanpa senjata, datang dengan perdamaian. Fada'a ar-rasul an-nasa lil bai'ati fabaya'ahu tahta syajaratin hunaka ala an la yafirru. Kemudian Nabi mengajak seluruh sahabat yang hadir, orang-orang terdekat yang hadir, untuk sumpah setia. Mereka berbaiat di bawah sebuah pohon. Isi daripada sumpah setia tersebut, Nabi meminta kepada seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh pengikut-pengikutnya untuk siap berperang tanpa senjata dan tidak ada satupun yang lari dari peperangan. Semuanya menyatakan kesetiaan, siap mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad, untuk Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan di dalam firman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankushu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berbaiat kepada Allah, hakikatnya mereka berbaiat. Sesungguhnya orang-orang, mohon maaf, yang berbaiat kepada Rasulullah, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Dalam ilmu balaghah namanya uslub qasar. Innama dibatasi, makhsus, maksur, bahwa ketika seseorang menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah, di saat itu juga hakikatnya dia sedang mengadakan sumpah setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan kekuatan Allah ada di atas kekuatan mereka. Siapa yang melanggar sumpah tersebut, maka dia hakikatnya sudah melanggar sumpah itu atas dirinya. Dan siapa yang menepati janji setianya kepada Rasulullah atas dasar Allah, karena tidak bisa dipisahkan Allah wa Rasul. Di awal sudah dikatakan bukan menggunakan ka'annama atau kama, seakan-akan mereka berbaiat kepada Allah. Tidak, Allah nyatakan secara langsung ketika berbaiat kepada Rasul, maka mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menarik, di dalam qiraah itu disebutkan harfu jar alaihi, sedangkan jumhur dalam qiraat jumhur alaihi, qiraat Hafiz alaihu, ada ya sukun setelahnya dhamir muttasil, maka dibaca kasroh. Yang benarnya alaihi secara qiraah. Jadi jumhur qiraah membaca alaihi, tapi qiraah Hafiz membaca alaihi. Ada rahasia di balik bacaan tersebut. Yang pertama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Alusi di dalam Ruhil Ma'ani, beliau mengatakan karena setelah lafaz alaihu ada lafaz Allah. Kalau dibaca alaihi tarqiq, tipis, sehingga kebesaran Allah dalam bacaan itu tidak terlihat, maka dirubah dengan dhamma, sehingga ketika melafadzkan lafaz Allah, maka di situ akan dibaca secara tafkhim, secara tebal untuk menggabungkan lafaz Allah. Jadi dibacanya alaihullah. Alasan yang kedua menunjukkan bahwa sumpah setia tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu sumpah yang sangat besar tanggung jawabnya di mata Allah. Maka digunakan bacaan yang tafkhim, yang tebal, menunjukkan begitu beratnya sumpah tersebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibaca alaihu. Kemudian Allah ceritakan
lokasi di mana mereka berbaiat kepada Nabi. Subhanallah, pohon adalah sesuatu yang tidak mulia. Tapi ketika pohon ini menjadi saksi sejarah dan memiliki ikatan dengan sejarah manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad, Allah sebutkan nama pohon tersebut, walaupun tidak menyebutkan namanya, tapi lafaz kata pohon itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qaribah. Mereka ketika berbaiat kepadamu wahai Nabi Muhammad, saya potong artinya dari belakang belakang. Mereka ketika berbaiat kepadamu wahai Rasulullah, tahta syajarah, di bawah pohon. Allah sebutkan di bawah pohon. Apa manfaatnya pohon? Apa gunanya pohon? Pohon biasa, tidak punya kelebihan, tidak punya historis, tidak punya kemuliaan. Tapi ketika pohon ini terlibat di dalam sejarah Nabi Muhammad, Allah sebutkan mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Sampai sekarang abadi di dalam Al-Quran, kita membaca selalu menyebut dengan melafadzkan kata pohon di surat tersebut, di surat Al-Fatih. Kemudian dinyatakan Allah mengetahui isi hati mereka, Allah menyadari isi hati mereka. Mereka berbaiat kepada Nabi semuanya tulus, semuanya benar-benar rela mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Maka disebutkan Allah mengetahui hati mereka, dan Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada mereka, dan Allah berikan ganjaran kepada mereka fathan qariba, dalam waktu dekat akan diberikan kemenangan, akan diberikan kemenangan. Ini dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah. Tidak ada yang masuk neraka seorang pun dari orang-orang yang terlibat dan ikut andil di dalam berbaiat kepada Nabi di bawah pohon tersebut. Berapa jumlah mereka? Sebagian sejarawan mengatakan 1.500 orang, sebagian sejarawan menyatakan 1.400 orang. Di dalam riwayat Ibni Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah, wafat 354 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Jabir, dan Jabir ikut hadir. Ia menyatakan kunna yaumal Hudaybiyah alfan wa arba'a mi'ah. Kami waktu itu di Hudaybiyah ketika berbaiat kepada Nabi, itu jumlah kami 1.400 orang. Kesemuanya diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka sudah berbaiat kepada Nabi, sudah siap mengorbankan nyawa mereka untuk Rasulullah, walaupun peristiwanya tidak terjadi, tapi niat mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dengan tusamma hadhil bai'at bai'at ridwan. Dinamakan sumpah setia ini adalah sumpah setia bai'at ridwan, yaitu sumpah setia yang mendapatkan ridhonya Allah. Coba perhatikan, ketika mereka bersumpah, Allah tegaskan pakai tahqiq, penegasan, laqad, sungguh. Kalau di ayat-ayat yang lain disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Tapi peristiwa ini Allah berikan satu fasilitas atau ganjaran yang sifatnya khusus. Kenapa khusus? Diawali dengan kata penegasan laqad, sungguh, radhiya, sungguh Allah ridho, laqad radhiyallahu. Setelah sudah menyatakan penegasan sungguh Allah ridho, seandainya tanpa kata sungguh sekalipun, itu sudah satu kemuliaan yang besar. Allah ridho kepada mereka, itu sudah derajat yang sangat tinggi. Tapi ini ditambah lagi, Allah Ta'ala tegaskan di dalam firman-Nya, sungguh Allah ridho. Luar
Luar biasa. Sungguh Allah ridho anil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Ini kehormatan berikutnya. Allah nyatakan orang-orang beriman, Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka? Yang ikut andil di dalam baiat, sumpah setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan ditawan di Makkah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mendengar kabar bahwa Nabi sedang mengambil sumpah setia dari sahabat-sahabat dan orang-orang terdekatnya untuk siap berperang mengorbankan nyawa mereka. Maka orang-orang kafir takut. Ini mukjizatnya Nabi, diberikan rasa takut kepada musuh, dalam hati musuh sebelum berperang 1 bulan. Jadi mereka ni musuh-musuh yang ketika menghadapi Nabi Muhammad 1 bulan sebelum berperang sudah muncul rasa takut yang luar biasa dalam hatinya. Ar-ra'bu fi qulubihim. Maka mereka takut, mereka utus salah seorang untuk membuat satu perjanjian damai, disebut dengan Sulhu Hudaybiyah. Terjadi pada tahun 6 Hijriah. Diutus seorang bernama Suhail ibn Amr. Ketika Suhail bin Amr bertemu Nabi Muhammad, Nabi perintahkan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai katib yang menulis isi perjanjian tersebut. Apa isinya? Diawali kalimat tersebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, saya tidak setuju dengan lafaz ini. Ar-Rahim tidak dikenal di kalangan kami. Hapus ini lafaz. Ganti Bismika Allahumma. Maka diganti oleh Imam Ali. Rasul perintahkan, instruksikan Imam Ali, ya Ali umhuhu, hapus itu tulisan, dihapus. Ikut maunya ini orang musyrik. Kemudian dibaca lagi, coba dibacakan. Dikatakan oleh Suhail, la taktub Muhammad Rasulullah. Ini ada tulisan Muhammad Rasulullah, jangan kau tulis Muhammad Rasulullah. Kemudian dia mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, lau kunta rasulah lam nuqatilka. Kalau engkau seorang rasul dan kami percaya, kami tidak akan perangi dirimu. Hapus itu. Nabi dengan besar hati menyatakan, ya Ali umhuh, hapus itu tulisan. Apa kata Imam Ali? Ma ana billadzi amhahu ya Rasulullah. Saya tidak berani menghapus ya Rasulullah. Fi riwayah ukhra, dalam riwayat yang lain dikatakan, la amhuhu abada ya Rasulullah. Saya tidak akan menghapus gelar Rasulullah itu selama-lamanya ya Rasulullah. Beliau tidak berani menghapus gelar Nabi Muhammad SAW. Maka diambillah kertas tersebut oleh Nabi, dan Nabi yang menghapus sendiri tulisan Rasulullah. Ditulis Muhammad putranya Abdullah. Maka puaslah delegasi Quraisy yang bernama Suhail. Setelah Suhail kembali kepada kaumnya, Syekh Ali Jum'ah pernah menyatakan, dan juga ini hadis termaktub dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Nabi mengatakan di hadapan seluruh sahabat, an-nazru ila Ali ibadah. Memandang kepada Ali ibadah. Buah dari apa? Buah dari akhlaknya Imam Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin mendapat cintanya Nabi, kalau kita bukan orang berilmu, jangan berkecil hati. Kita gak hafal hadis, gak hafal Al-Quran, jangan berkecil hati. Kita bisa mendapatkan jalan tol yang dimana nanti Nabi akan cinta kepada kita, walaupun kita bukan orang ahli ilmu. Salah satunya apa? Beradab, berakhlak, mencintai, mengagungkan Nabi Muhammad. Yang kedua, dia implementasikan akhlak-akhlak Nabi di dalam kehidupannya. Dia tidak berilmu, tapi dia berakhlak luar biasa. Hatinya bersih, perilakunya baik, lisannya baik. Maka jika dia lakukan dengan tulus dalam jangka waktu yang lama, yang panjang secara istiqomah, dia akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat dia taat kepada Rasul dan dia berakhlak baik. Dan kalau orang berakhlak baik tidak mengenal siapa. Kadang sama orang kaya dia berakhlak baik, sama orang miskin dia tidak berakhlak, sama orang berilmu dia berakhlak.
Sama orang lain yang tidak berilmu, dia tidak berakhlak. Nabi sudah memberikan rambu. Orang yang akhlaknya baik tidak mengenal siapa yang ada di hadapannya. Siapapun dia, pasti dia perlakukan dengan baik. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang disebut apa? Berakhlaklah kepada manusia. Kepada manusia. Siapa itu manusia? Baik dia muslim atau kafir, baik dia adalah orang yang tidak berilmu atau berilmu, baik dia orang kaya atau orang miskin, semua secara mutlak yang namanya manusia, Nabi perintahkan berakhlaklah baik dengan mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ini hadis memang terjadi polemik di kalangan muhaddithun. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah menyatakan bahwa hadis ini tidak sahih. An-nazru ila Ali ibadah. Memandang kepada Ali adalah ibadah. Menurut Imam Az-Zahabi la sihhata, tidak sahih. Tapi menurut Al-Imamul Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, menyatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan, hadis yang baik. Bahkan sebagian mengatakan Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan isnaduhul hasan, sanadnya hasan. Jadi ada perbedaan pendapat status derajat hadis tersebut. Tapi yang menarik, ulama belakangan mutaakhirin yang hidup dengan zaman kita, yaitu As-Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ghumari, beliau menulis satu kitab khusus berjudul Al-Ifadah Biturukil Hadith An-Nadhri ila Ali Ibadah, yang luar biasa. Beliau simpulkan di akhir kitab tersebut bahwa hadis ini derajatnya hampir disebutkan mutawatir, tawatarat akhbaruh. Riwayatnya itu mutawatir, banyak diriwayatkan oleh para muhaddithun, para ruwat dan juga para sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau simpulkan bahwa hadis ini menurut saya adalah hadis yang sahih menurut beliau. Nah, ini adalah bagaimana di bulan Maulid ini kita coba terapkan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita secara sosial, baik di dalam keluarga kita maupun lingkungan kita maupun secara global di kota Ternate ini, sehingga nanti bisa mendatangkan kecintaan dan mahabbah dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.